Lanjutkan kepada Wali Kota Administrasi Jakarta Barat. Kepada yang terhormat Bapak Uus Kuswanto Sos MAP, dan dilanjutkan nanti perwakilan DPRD Jakarta Barat, yaitu Bapak Inggar Joshua SE yang terhormat untuk menyampaikan. Saya persilakan Pak Wali Kota Jakarta Barat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ketua DPRD Provinsi Jakarta dan jajaran, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Daerah Pemilihan Jakarta Barat, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta Barat, Forum Komunikasi Pimpinan Kota Jakarta Barat, hadirin undangan yang hormati dan kami banggakan. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan laporan terkait dengan permasalahan wilayah dan upaya yang dilakukan, serta beberapa usulan kegiatan yang memerlukan dukungan dari tingkat provinsi. Proses perencanaan yang telah kami laksanakan Jakarta Barat dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Rembuk RW di 56 kelurahan telah dilaksanakan dengan total usulan sebanyak 6.303 kegiatan dengan anggaran 1,1 triliun rupiah. Setelah melalui proses musrenbang kelurahan dan kecamatan, usulan diteruskan pada tahun 2022 sebanyak 4.609 kegiatan dengan anggaran 716 miliar rupiah. 400 usulan sudah teranggarkan di tahun 2021. 2. Hasil verifikasi melalui e-reses DPRD tahun 2020 sebanyak 1.226 usulan yang ditujukan kepada 71 KPD. 3. Hasil verifikasi usulan langsung masyarakat melalui sistem e-musrenbang sebanyak 312 usulan yang ditujukan kepada 32 UKPD. Bapak Gubernur Wilayah Jakarta Barat yang harus segera dituntaskan. Antara lain, 1. Permasalahan banjir. Di Jakarta Barat terdapat 38 titik genangan yang tercatat pada bulan Februari tahun 2021. Adapun upaya yang kami lakukan adalah berkolaborasi dengan melibatkan masyarakat serta pemenuhan kewajiban pengembang, antara lain 1. Pembuatan olakan dan penempatan pompa mobile di kawasan Rawabuaya di atas lahan hibah seluas masyarakat seluas lebih kurang 150 meter persegi. 2. Pembangunan embung pesakih di kawasan Semanan dengan menggunakan aset Pemda seluas lebih kurang 3.000 meter persegi, dan pembuatan saluran PHB Kampung Duri RW 01 dengan lahan hibah dari masyarakat seluas lebih kurang 252 meter persegi. 3. Pembangunan polder green garden berupa pembangunan pompa dan rumah pompa. Adapun warga masyarakat menghibahkan luas untuk rumah pompa seluas lebih kurang 250 meter persegi. 4. Pembuatan tandon air di sekitar kawasan garden. Ini juga mendapatkan hibah dari warga masyarakat, terutama yang beli pom bensin seluas 18 meter persegi. Dukungan yang kami butuhkan di tingkat provinsi antara lain normalisasi kali di 10 lokasi. 2. Peralihan aset dari BPAD ke sumber daya air untuk rencana pembangunan waduk di Jalan Aseni, Kelurahan Semanan, seluas lebih kurang 3,5 hektar. 3. Pembangunan sitpel Kali Angke di Kembangan Utara dan normalisasi Kali Semongol. 2. Permasalahan kemacetan. Kendala yang dihadapi antara lain trase jalan belum ideal pada akses jalan utama dan belum sinkronnya trase jaringan jalan di wilayah Jakarta Barat. Adapun upaya yang kami lakukan adalah dengan melakukan inventarisasi pelebaran trase jalan, penataan sistem jaringan jalan, dan sinkronisasi perencanaan wilayah perbatasan. Dukungan yang kami butuhkan adalah dari tingkat provinsi berupa pelebaran jalan Arjuna Utara, Arjuna Selatan, pelebaran jalan Taliraya, dan sekitarnya. 3. Permasalahan pedagang kaki lima. Di wilayah Jakarta Barat terdapat 215 lokasi rawan PKL yang tersebar di 8 kecamatan, dengan jumlah pedagang sebanyak lebih kurang 2.589. Adapun upaya yang kami lakukan adalah pembinaan pedagang kaki lima, pembuatan ID card, dan pengaturan sirkulasi jalur wisata Kota Tua yang melewati PKL tertata. Dukungan yang kami butuhkan di tingkat provinsi adalah kebijakan penambahan lokasi binaan untuk memfasilitasi PKL yang belum mendapatkan tempat dan konsep penataan PKL terintegrasi yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata Kota Tua. 4. Permasalahan aset. Di wilayah Jakarta Barat terdapat 89 usulan rembuk RW pada tahun 2021 yang tidak dapat dilaksanakan karena terkendala status kepemilikan aset. Dukungan yang kami butuhkan dari tingkat provinsi adalah kebijakan gubernur
terkait dengan penyelesaian lokasi usulan masyarakat yang terkendala aset, perlu adanya percepatan pengalihan dan pengambilan aset dari pengembang yang dinyatakan pilot. 5. Strategis daerah. Penataan kawasan Sentra Primer Barat di Kelurahan Kembangan Selatan sudah dimulai sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini. Selanjutnya pada tahun 2022 diharapkan penataan kawasan Sentra Primer Barat dapat diselesaikan dengan dukungan dari tingkat provinsi oleh Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan CSR. Adapun upaya yang kami lakukan antara lain: 1. Pembangunan terowongan Kembang Kerep sebagai akses menuju kawasan Sentra Primer Barat. 2. Pembebasan lahan Puriwangi dan Jalan Kembang Kerep. 3. Pembangunan IPAL, saluran penghubung di sekitar kantor Wali Kota. 2. Penataan kawasan kumuh di 6 lokasi, yaitu Kampung Sekretaris, Kampung Guci, Kampung Apuran, Kampung Rawat Timur, dan Kampung Kunir masih terkendala legalitas lahan yang bukan merupakan aset Pemda. Adapun upaya yang kami lakukan antara lain: A. Reformasi agraria atau penyelesaian status aset oleh instansi terkait. B. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas ekonomi dan sosial masyarakat di 6 lokasi dengan melibatkan SKPD UKP terkait. Permasalahan stunting di wilayah Jakarta Barat terdapat 11 kelurahan dengan prevalensi di atas 9% terhadap indikator penyediaan air minum, sanitasi, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Dukungan yang kami butuhkan di tingkat provinsi adalah penyediaan sarana prasarana air minum dan sanitasi masyarakat atau STBM pada 11 lokasi khusus stunting. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk dapat diprioritaskan dan dianggarkan pada tahun anggaran 2022. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dilanjutkan yang terhormat Pak Inggar Joshua, SE, saya persilakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, juga Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan DPRD Provinsi DKI Jakarta, juga Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Forum Komunikasi Kodia Jakarta Barat yang dipimpin oleh Pak Wali, Pak Dandim, Pak Kapolres, dan Pak Kajari yang saya hormati, dan para peserta Musrenbang yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun kami hormati. Saya sudah cukup banyak mendengar dan melihat apa yang diutarakan oleh Pak Wali Kota Jakarta Barat. Rasanya hampir paripurna menyangkut masalah reses yang dilakukan oleh anggota Dewan di DPRD DKI Jakarta yang mewakili Jakarta Barat. Namun demikian, nanti yang ada yang belum tercover, rasanya nggak pas kita untuk berbicara di sini karena waktunya sangat sempit, dan kita berharap nanti di dalam pembahasan 1-2 hari ini kita akan bisa utarakan. Namun demikian, yang kami sangat bangga kepada Pak Wali Kota kami ini, Jakarta Barat khususnya, dengan mendapatkan hibah tanah terkait menyangkut masalah penataan dan pencegahan banjir. Dan saya bangga, ya kalau dirupiahkan kurang lebih harganya kurang lebih hampir 10 miliar. Ya. Itu langkah-langkah yang baik. Begitu juga kemacetan, pedagang kaki lima, penyelesaian fasum dari pengembang, yang ini perlu perhatian dari Pemprov DKI Jakarta terkait menyangkut penertiban dan penagihan daripada fasilitas-fasilitas fasum yang pengembang-pengembang yang nakal sampai saat sekarang belum menyerahkan. Perlu ada tindakan hukum agar kiranya ini bisa dilaksanakan demi kepentingan masyarakat. Berikutnya adalah kegiatan masalah program strategis daerah, dan tadi sudah diutarakan juga masalah stunting. Namun satu hal yang perlu kami jelaskan bahwa ini semua akan terlaksana manakala peran serta Pemprov DKI Jakarta di dalam musrenbang tingkat Provinsi DKI Jakarta dapat dikembangkan secara optimal demi kepentingan masyarakat Jakarta Barat khususnya dan umumnya pada kepentingan Kota Jakarta. Sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur, maju kotanya bahagia warganya, karena Pak Gubernur kurang lebih masih hampir 2 tahun ya kan.
bisa melaksanakan program ini demi kepentingan masyarakat, terutama khususnya banjir dan kemacetan. Satu hal lagi yang perlu kami utarakan menyangkut masalah revitalisasi rumah potong hewan B2, di mana di dalam peraturan daerah kita sudah tidak boleh memotong hewan di ibu kota. Sayangnya masih sampai saat sekarang masih berjalan. Namun kami sudah melakukan rapat koordinasi dan dilakukan revitalisasi menyangkut masalah limbahnya yang mengganggu sekali masyarakat di Kapuk itu. Dan kita tetapkan waktu adalah 3 tahun, setelah 3 tahun harus dipindahkan dan direlokasi di tempat yang sesuai dengan peruntukannya. Begitu juga menyangkut masalah revitalisasi Kelurahan Kapuk. Kita ingin ada pemekaran di Kelurahan Kapuk. Kapuk sekarang jumlah masyarakat penduduknya itu kurang lebih 172.000 orang, di mana kelurahan-kelurahan yang lain itu berkisar antara 40, 50 dan 60.000 gitu ya. Jadi rasanya over penduduk yang ada di sana. Di satu sisi hanya ditangani oleh satu lurah. Harusnya ini dibagi menjadi 3 kelurahan dan kita sudah melakukan penganggaran terkait menyangkut masalah penganalisaan tempat itu. Nah, kami berharap ini menjadi program prioritas juga sehingga 2022 dikaitkan dengan pencarian lahan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf dan semuanya mudah-mudahan peserta Musrembang Jakarta Barat ini dapat berjalan dengan baik agar semua apa yang menjadi keinginan masyarakat terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya Pak Inggar Joshua, terima kasih.